Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Hani. Baiklah di sini Bu Lia ya untuk mengawali pertemuan nih sebelum dia bersama Bu Eriga melakukan proses coaching. Saya akan mendiskusikan beberapa hal ya Bu Lia ya. Nah, di antaranya yang pertama ini saya akan memperhatikannya tentang menjelaskan tentang rubrik penilaian nih. Jadi di sini saya akan mengamati nih ya antara coach sama coachee apakah nanti sesuai dengan kriteria penilaian, sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana dia sebagai coach ini mampu memberi pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee nantinya memberi respon terhadap pertanyaan dari coach ya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, apakah nanti coaching ini disesuaikan dengan aktivitas coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu Lia ya, baik di sini sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu infokan? Ini dari praktik coaching saya yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi tentang yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Itu guys. Oke, bagus sekali nih Bu Lia. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu apa Bu Lia? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik di sini yang saya lakukan dalam coaching ini yaitu yang paling spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kan. Oke, mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya kepada aktif. Oke, baiklah. Kemudian pertanyaan terakhir nih, indikator apa yang ingin Ibu capai serta apa tujuan pengembangan yang ingin diinginkan dalam proses coaching yang akan dia lakukan kali ini? Ya, yang saya ingin capai dalam praktek coaching ini yaitu pertama coach ini bisa menemukan langkah-langkah atau solusi yang bisa diselesaikan dari masalah yang dihadapi secara mandiri. Itu yang indikator yang saya harapkan dalam coaching yang saya lakukan saat ini. Oke, baiklah Bu Iya. Mungkin itu saja pertanyaan di awal yang saya tanyakan. Ada observasi ya Bu ya. Silakan dilanjutkan dengan Bu Eriga proses coachingnya. Siap Bu. Ya, semangat ya Bu. Ya. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nap. Halo, waalaikumsalam Bu Eriga. Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Akhirnya ketemu sama Bu Nap. Aduh, udah lama banget nyari-nyari waktu ini Bu Nap. Saya juga senang dah kalau sudah ketemu Bu Ega nih. Rasa semangat, rasanya pengen dengar nih cerita dari Bu Ega nih. Ini komplikated nih. Hari ini menyenangkan, tapi pikiran saya ini belum tenang ini. Pikiran ini meski libur ini masih mikirin anak-anak ini gimana. Lengkap lah ini permasalahan ini ya. Namanya juga anak SMA ya Bu ya. Betul Bu Ega. Gimana nih pertemuan kita hari ini? Apa nih yang bisa kita harapkan dari pertemuan kita Bu Ega? Saya ini pengen curhat, melegakan pikiran juga ya. Setidaknya supaya hati saya ini nggak gedak-geduk terus juga dapat solusi nih ya. Gimana lah cara saran Ibu ya tentang masalah saya ini. Murid saya ini ya namanya anak kelas 12 ini kan ya sudah jago kandang lah ya. Jadi masalah ini macem-macem, tapi ini yang kepikiran banget sama saya ini ada anak ini yang hobi tawaf Bu. Hobi banget ya ini tawaf keliling sekolah, apa karena sekolah ini luas ya, jadi dia hobi. Jadi kalau misalnya 10 menit aja, enggak sih, guru datang aja dia akan bilang ini permisi ke WC, nah nanti lama, nanti ada yang lihat, keliling lapangan bola, keliling dari gedung ke gedung. Nah kalau misalnya pulang pun, mungkin habis sholat tawaf dia tidur dia kan. Nah jadi kadang lucu ya, cuman itulah sama anak ini, hobinya itu keliling-keliling itu ya. Pinter sih anak ini ya Bu, pinter, sopan, cuman lelah gitu kita ngadepinnya. Lucu juga ya Bu Ega ya. Oh mungkin dia lagi kecilnya nggak dibedong mungkin ya. Diam.
Tapi itu lucu kalau anak SMA sepertinya ya. Itu kan ya udah besar masih belum bisa mantap gitu kan di kelas. Iya. Mana Ibu Ega, ada nggak pernah gitu tanya dia secara langsung atau ngobrol kenapa dia nggak mau itu gitu kan, mau mantap di kelas gitu? Pernah bertanya langsung ke dia? Sudah saya ajak ngomong juga. Kalau di sekolah itu terkenal sekali pokoknya ya. Kenapa kamu nak? Saya bilang, kok hobi sekali keliling. Jawabannya gini, bosen mem katanya. Dia panggil saya mem kan. Bosen katanya. Itu yang suka lucu tuh kayak gini. Jadi ada satu waktu tuh guru nggak masuk ya. Guru nggak masuk terus ngasih tugas. Terus ketemu nih di tangga. Pas waktu mau pulang guru ini karena dia ada tugas keluar, terus dia sampai dia bilang gini, Bu Nilam katanya, sudah aku izinkan ibu tadi nggak masuk. Dia yang bilang kayak gitu, bukannya si guru. Ya Allah. Nah jadi saya udah pernah nih ngajak dia ngomong kan, ini kenapa kamu nak, kok hobi sekali keliling? Ya tadi jawabannya bosen. Terus yang kedua dia bilang, kita ini pokoknya itu pinter loh ngomong, pinter banget anaknya ngomong, karena memang anaknya ini cerdas sebenarnya ya. Dia bilang kita itu harus mengenal lingkungan katanya mem. Jadi jangan hanya hidup itu di kelas-kelas ini aja katanya. Dia nyeramahin kita karena mungkin dia itu bosan juga ya. Anak kan kami ini kalau sistemnya itu kalau udah kelas 10, kalau dulu ya kurikulum lama, dan ini kan masih sisa kurikulum lama. Kalau kelas 10 sekelas, kelas 11 12 sekelas terus. Jadi 3 tahun itu sekelas terus. Nah paling dia ini akan beda kelas kalau misalnya pas lintas minat. Nah itu baru, selebihnya itu sekelas. Jadi dia bilang bosen mem katanya. Kelas ini orangnya kaku-kaku. Dia bilang gitu. Kelas ini orangnya tidak bahagia. Memang dia kebetulan masuk di kelas unggulan. Nah, jadi gimana solusinya? Ya kita harus nyari kawan yang lain. Oh ya sudah, tapi kan kalau dengan seperti ini, saya bilang, nak, kamu akan dicap jelek sama guru-guru yang lain. Saya bilang begitu. Terus juga etikanya jadi kurang bagus. Saya bilang gitu. Jawabnya, oh jadi gimana ya mem ya? Nah berubah. Saya bilang. Berubah. Tapi cuma 3 hari, 2 hari. Kemudian kumat lagi. Ya, seru sekali Bu Ega ya. Jadi ini sebetulnya anak demikian tuh unik. Dia itu memang mungkin punya kecerdasan yang lain daripada yang lain ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah Bu Ega pernah tidak bisa melihat sisi kemungkinan apa sih yang menyebabkan dia itu bisa bosan gitu loh? Kan dia itu kan ternyata diajak ngobrol bisa, kemudian ketika diajak komunikasi oke, anaknya pinter juga kan. Ini pasti ada yang membuat dia itu bosan. Jadi seperti apa yang bisa Bu Ega lakukan seandainya memang dia itu apa yang dia inginkan itu dari segi apa sih gitu kebosanannya ini? Ya pernah banyak ya cara, antara sudah sharing juga sama guru-guru yang lain. Tapi ya ini kami akhirnya juga ketemu sih akar permasalahan ya. Si anak ini kan corona ya. Ini kan produk corona. Nah, jadi mungkin selama 2 tahun corona itu satu kita tidak terdetek kalau anak ini ternyata hobi jalan-jalan, karena kan kalau di Zoom kan nggak kelihatan. Nah, terus yang kedua dulu pas mulai penerapan mau sekolah tatap muka kan kita giliran per 2 hari sekali ganjil, genap. Itu juga belum terdetek karena jam belajarnya belum panjang ya. Nah, jadi mungkin ekspresi dari 2 tahun ya rasa bosen gitu. Nah, jadi ini. Nah, yang kedua yaitu tadi dia ngerasa kawan-kawan di kelas itu nggak asik menurut versi dia. Ya ini kan anaknya hobi bergaul, iya. Terus ya yang seneng yang fun, yang lucu-lucu. Ini anak ini setia kawan. Kalau misalnya saya suka perhatiin, dia paling mudah menawarkan pertolongan. Jadi misalnya apa saja, kayak misalnya waktu foto bersama di lapangan. Terus pada cowok-cowok itu pada nggak mau, kurang 1 orang untuk formasi, panas kan memang jam 11, dia nawarin aku aja katanya bang yang sama fotografernya itu. Jadi anak ini memang ringan, maksudnya ringan tangan bukan berarti yang jelek ya, memang mudah menolong. Terus misalnya kita ketinggalan handphone ya, karena dia ini selalu keliling kan ya, tahu perkembangan dan mudah di tag kan. Terus kita berdiri tuh di depan gedung A, lewatlah dia kan, nak mana ini handphone tinggal di gedung B, dia itu jalan dari gedung C mau masuk gedung A, sebentar lari dia ambil gitu. Jadi memang terus apapun yang terjadi di sekolah itu dia duluan tahu ya, karena dia hobi muter-muter tadi. Nah jadi untuk supaya menahan dia ada di kelas itu, kalau akhir-akhir ini strategi saya itu adalah kalau saya masuk dia pasti nggak ada, karena dia ya seiring dengan guru keluar atau 5 menit sebelum guru keluar dia udah keluar duluan, macam-macam tuh alasannya. Tapi tugasnya udah Bu gitu ya. Oke, dia pasti nggak ada. Saya akan bilang dengan temannya, coba kamu ada di mana dia? Bilang Mem Eriga ngamuk-ngamuk nih, nangis-nangis. Datang ya, sepan, udah ya kan, duduk dia. Mem, belajar apa kita hari ini? Udah, kita jelasin ya. Terus tidur dia kan. Ya, kita bangunin. Ayo, nah jadi
itulah saya harus sering manggil nama dia gitu, harus sering manggil nama dia. Dia ini kalau disuruh ke depan mau, dan bisa loh, bisa dia. Tapi ya itu, kalau misalnya dia rasa segala tugas dia tuh sudah, ya itulah saat dia mau tawaf atau saat dia mau tidur di belakang gitu ya. Pernah satu kali dia tidur di belakang, saya nggak tahu karena kan halaman yang belakang itu space-nya nggak luas ya, karena ada tempat baca Bu ya, ada karpet. Jadi saya bilang gini, nah udah jalan lagi nih si anak nih sama teman-temannya, udah lama apa dia nih jalan-jalan, terus dia teriak di belakang, ada Mem tidur. Wah dia udah ya mau tidur itu seperti tidak ada dosa, dan dia duduk langsung ke depan. Belajar apa Mem? Iya, jadi hidup dia nih ya sesukanya. Jadi ya strateginya itu tadi ya, saya berusaha selalu memanggil dia, mencari dia. Ketika tidak ada, saya minta nomornya WA, menginformasikan juga ke wali kelas dia kan. Ya, wali kelas juga bilang capek juga ya dinasihatin buat perjanjian besok kumat lagi. Dia nggak kriminal, cuma keliling itu ya. Dan kelihatan loh sama kita tegak aja di balkon mana nanti terlihat. Dan dia suka pembawa berita. Mem, ternyata Memnya di sini hobi gosip juga, nah itu ya. Iya, wali kelasnya juga udah tahu, sudah konfirmasi juga ke mamanya, papanya. Ya kalau memang sih ya respon orang tuanya baik ya, orang tuanya memang bersedia membantu, tapi memang karakter kedua orang tuanya keras. Nah, jadi orang waktu mamanya dibilang itu ada saya juga di sana. Oh, jadi dia nih begini. Wah, saya pukul ini pas pulang. Padahal mamanya profesinya mentereng lah ya, terus bekerja juga gitu ya. Nah terus pas papanya lain lagi, jadi gimana ini? Apa nah ini harus saya keluarkan? Ketika kita ajak ngomong, dia ke anaknya itu keras. Jadi kami menyadari mungkin di rumah dia ini tidak bahagia ya, karena orang tuanya memang kayaknya keras, papanya juga keras. Nanti saya pukul aja Bu kalau begini. Papanya juga begitu, dan pernah dia melakukan kesalahan. Itu sama mamanya, pertama kali mamanya dipanggil ya gara-gara suka tawaf inilah, dia sampai dilempar pakai high heels di lapangan. Dan papanya tuh agak lebay, kita tes narkoba sekarang. Papanya kebetulan memang di sana ya. Saya pikir orang tuanya ini menyelesaikan dengan kekerasan, jadi percuma kayak gitu ya. Kalau cuma main pukul, apalagi kan itu dipermalukan sekali waktu itu Bu Nap ya, Bu Nap. Sampai dilihat sama pegawai-pegawai gitu. Nah jadi dari sana kami akhirnya sepakat ya sudahlah, selama dia masih mau mengerjakan, kok cuma anak-anak ini saja yang kelainan, anak lain normal gitu ya, selama dia masih mengerjakan tugas, masih kembali ke kelas ya, dia cuma hobi keliling-keliling itu aja, ya sudah kita biarkan. Tapi kadang ini lebay juga sih, kadang 30 menit baru muncul akhir-akhir ini. Ya ini menjalin terus kerjasama dengan satpam, dengan pegawai-pegawai, dengan sesama guru. Pokoknya terkenal dia ini. Anak kelas 10 pun tahu kalau kita lagi ngajar di gedung gedung D. Anak kelas 10 bilang gini, Mem, kakak itu Mem, lewat Mem katanya. Nah Mem, muter lagi dia Mem. Sampai ke belakang itu. Bingung juga ya, kayak apa nggak capek ini anaknya, saya pikir. Bukan kita yang capek sebagai gurunya ya. Gurunya. Capek apa tidak? Iya, luar biasa Bu Ega nih, benar-benar ekstra sabar menghadapi siswa seperti ini ya. Cuman memang unik, bisa dibilang kalau bisa tadi ceritanya tadi seru, anak seperti ini cerdas, tapi ada keunikan seperti itu ya. Jadi kita di situ mungkin Bu Ega nih perlu kesalahan ekstra di sini ya. Oke, menurut Bu Ega nih ukuran keberhasilannya seperti apa nih selama mengajar menghadapi anak seperti ini? Kalau memang dia itu selama 3 hari nih sudah tadi kan diperingati bisa bertahan, hari yang selanjutnya seperti itulah. Jadi apa nih ukuran keberhasilan yang sudah Bu Ega lakukan nih? Kalau saya ngukurnya begini saja Bu ya, kita belajar 45 menit ya, 45 kali 2 90 menit. Oke, 70 menit aja dia ada di kelas mengerjakan, mengikuti, kembali dengan dia kalau masih ke kelas tuh rapi, pergi juga rapi, ya udah itu cukup lah Bu ya. Karena mungkin anak ini juga daripada ya dia itu dan dia masih mau hadir gitu ketika di WA temannya udah ada datang dia, jadi kayak waktu dia tuh lebih berharga daripada waktu guru kayak itu. Saya perhatiin. Jadi kadang kita sebagai guru ini juga jaga-jaga loh, kalau kita telat ya dia akan lebih telat lagi gitu, karena dia mikir belum ada gurunya, mendingan dia keliling lihat kolam di belakang. Nah tapi ini akhir-akhir ini yang waktu anak ini kan sudah tinggal USP nih ya minggu depan ya, 2 bulan kemarin itu kami udah BK ya, sudah BK juga ini anak ya gitu, perjanjian sehari besok kumat lagi, sampai kayaknya kasihan juga untuk melaporkan kepada orang tuanya, karena si anak ini bilang
nggak usah lapor-lapor lagi mem, capek badan aku digebukin terus katanya. Aku nih juga nggak bandel-bandel amat katanya, cuman iya dia bilang gitu, cuman suka lihat muter-muter aja mem katanya, nggak ini aku nih nggak berbuat jahat katanya mem, nggak ada di undang-undang. Dia juga kayak gitu kan, anak ini memang pinter ya, nggak ada mem di undang-undang katanya hukuman kita jalan-jalan. Kalau aku udah lulus mem, tidak juga aku nak ngelilingi semansa ini, kata dia gitu kan. Nah, ini gara-gara temennya nih jalur undangan ya, dia kan nggak masuk, dan dia bilang ah pastilah aku nggak masuk katanya. Dia sadar diri gitu kan. Nah, dia tanya kamu cita-citanya mau kemana? Oh aku mau kedinasan katanya. Oh kamu kedinasan mana? Ay perwira lah men katanya gitu. Nah kami punya senjata setelah tahu itu bu, bilang kalau kamu sekolah di kedinasan itu masa kamu mau muter-muter, nah kalau kamu langsung dikeluarkan bilang gitu. Oh dia itu upacara aja nggak bisa diem loh, dia badannya tinggi memang, jadi dia berdiri paling depan itu nggak bisa diem, kanan kiri depan belakang sampai kepala sekolah itu udah wah. Kalau setiap selesai upacara apel itu dipanggil ya, tapi besok terulang lagi, memang anaknya nggak bisa tegap. Nah kami punya senjata, gimana kamu mau masuk kalau kamu nggak bisa tegap bilang gitu. Terus yang kedua ya, kalau sekolah perwira kayak gitu kan harus mantap ya di kelas, gak bisa sesuka hati kamu. Nah kayaknya mempan bu, tapi seminggu terakhir ini sebelum kita mulai PAT dia bilang ini itu urusan nanti mem, kayaknya lelah aku di sini kalau dari pagi sampai sore cuman ngelihat ini aja katanya. Teman-teman yang inilah bosan kan, istirahat bisa kan. Ah bosan mem, udah mau jalan udah jalan deh. Jadi ya itu dihubungkan dengan cita-cita. Jadi anak ini ya bilang nanti memang saya akan benar-benar kalau sudah saya masuk sekolah perwira saya akan tidak akan pernah keluar kelas lagi. Nah pembuktiannya berarti nanti kalau dia lulus ya. Kesadaran mungkin di situ ya. Oke, gimana nih tindak lanjut Bu Ega nih dari cerita tadi itu, dari komitmen Bu Ega dari sekarang sampai ke depannya nih. Kalau anak ini kan kelas udah mau USP ya terakhir ya. Jadi karena tinggal seminggu lagi USP, jadi kami buat perjanjian sama dia. Selama USP itu kan yang ngawas orang luar, kami bilang. Orang itu tidak mengenal kamu, dan kamu juga tidak mungkin akan menjelaskan panjang lebar. Kamu udah dewasa loh, sudah mau selesai SMA. Tolong jaga sikap. Jadi kalau misalnya ujian belum selesai, kan nggak boleh keluar. Kita kan sama-sama ya keluarnya. Ya tetap kamu ditahan. Dia nanya saya ngapain mem ya? Kalau gitu, ya terserah kamu. Apa kamu mau lihat kiri kanan? Nah ya sudahlah mem, kalau begitu boleh nggak mem ngambil handphone? Dia bilang gitu, ngambil handphone sebentar saya main game. Waduh, bilang gini. Akhirnya ya diajakin lagi kan ngomong, nggak bisa nak, jaga nama baik sekolah, jaga nama baik diri kamu sendiri. Itu ujian cuma 1 minggu, tolonglah bertahan. Nah sepertinya dia mau buat lagi nih perjanjian kemarin. Jadi sebenarnya ini bukan perjanjian karena ini ya, perjanjian dia tidak bisa harus lama standby di dalam kelas di posisi duduk di situ. Nah, iya itu permasalahan dia nih. Ya udah mem katanya, Bismillah mem ya, saya mohon doanya. Itu waktu kemarin pengajian dia bilang begitu. Jadi disaliminnya semua guru itu. Nah doakan katanya, saya bisa mantap. Tapi kalau mau ke WC ya, kalau ke WC lain cerita. Kami bilang ya udah Bismillah aja katanya. Apalagi bulan puasa ya capek juga katanya kan, nggak boleh minum, nggak boleh makan. Tapi kayak ngadepin anak kecil juga, kadang ngadepin dia itu. Padahal anaknya tinggi dia dari saya. Iya, jadi itu sih Bu, janji dia ketika USP dia akan tetap di kelas sampai diperbolehkan keluar. Luar biasa Bu Ega ceritanya hari ini. Saya ada apa ya, terasa terhibur, kemudian oh ya saya gambarkan kepada anak didik saya juga kan di sekolah seperti apa. Iya Bu Ega, itu ada saja yang bisa kita ambil pelajaran dari setiap kejadian ya Bu Ega ya. Iya, terima kasih Bu Ega sudah banyak cerita. Terima kasih juga. Apa Bu? Iya ini terima kasih. Wah lega ini saya jadi sedikit apa. Oh ya berarti memang sebagai guru ini kayak gini ya Bu. Bener lah kalau kita curhat sesama guru itu pasti akan ada sebuah pemikiran baru ya. Jadi saya senang ini sudah didengerin curhat. Kadang ya ini juga mikirin anak ini ya, bulan puasa masih mikirin apakah dia akan benar-benar bisa dipercaya dengan janji dia yang entah keberapa kali ini ya. Tapi kayaknya dia juga bilang iya ya, dia juga tidak mau mempermalukan sekolah ya, karena orang luar katanya. Ya amin gitu ya. Makasih banyak ini Bu, sudah dikasih waktu untuk cerita Bu Lia. Ya Bu Ega, saya tunggu lagi nih cerita-cerita lainnya nih. Kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ega ya. Di pertemuan selanjutnya. Oke, makasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Ani.
Alhamdulillah sudah selesai ya proses coachingnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan Bu Erika. Gimana perasaannya Bu ya? Perasaan saya sih alhamdulillah Iya, bisa menemani seorang coach untuk ikut mengeluarkan apa yang menjadi diunak-unak gitu, menjadi unek-unek dalam hati itu dia. Bu Erika sendiri gimana setelah melaksanakan coaching tadi? Nyaman sih, akhirnya lega juga ya, karena ya kasus anak ini unik ya, jadi memang kepikiran gitu ya. Apalagi tadi dikasih solusi sama Bu Naftalia, berarti kan harusnya ya bener anak ini ditanyain bener-bener maunya apa. Terus juga kita ya memposisikan diri tadi ya, jangan seperti orang tuanya sebagai penghukum tapi sebagai teman. Terus jadi ya inilah anak yang cerdas ini memang bisa-bisanya kita ya mengatasinya ya. Lucu-lucu juga tadi tuh ya cerita-cerita kita ya. Terus gini Bu Hani, saya juga merasa didengarkan oleh Bu Natalia ya. Bu Natalia tadi benar-benar memberikan perhatian penuh sama saya nyaman lah ya cerita gitu ya. Jadi benar-benar percakapan yang memberikan solusi dari permasalahan. Iya, benar sekali. Saya perhatikan dari tadi ini diskusinya itu benar-benar mengalir, nyaman sekali. Saya pun ikut terhanyut sih mendengar ceritanya ini. Ini Bu Natalia, ini ada beberapa pertanyaan ya yang saya ingin tanyakan setelah Ibu ya ini melakukan coaching tadi ya Bu ya. Pertama itu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu harapkan? Ini yang sudah Ibu lakukan tadi. Pada saat melakukan coaching terhadap indikator tadi ya saya merasa cukup senang, kemudian mendengarkan dengan penuh apa yang diceritakan Bu Ega kepada saya mendengarkan dengan baik. Jadi saya berusaha menggali potensi apa yang dimiliki Bu Ega sehingga beliau bisa menemukan solusinya secara mandiri atau menyelesaikan masalahnya yang dia temukan secara sendirinya gitu. Itu Bu Ani. Iya, benar sekali. Dari yang saya perhatikan ini percakapannya juga sudah benar-benar sesuai dengan alur cerita. Di situ ada alhamdulillah. Jadi Ibu mampu menggali solusi yang ditemukan sendiri oleh Bu Ega melalui pertanyaan bobot tadi yang diberikan, pertanyaan yang terbuka, sehingga Bu Erika ini mampu dengan sendirinya ini menemukan langkah-langkah dari solusi yang dari permasalahan yang ia hadapi ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, ketiga, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Ya, dari coaching yang sudah saya lakukan kali ini, saya sih lebih memahami lagi ya, menggali lagi proses coaching melalui alur cerita itu yang baik itu seperti apa sih. Nah, kemudian di sini saya ada tujuannya kalau dari memahami saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Jadi di sini bukan hanya mendengarkan, tapi di sini kita sama-sama menjalin sebuah kemitraan yang baik. Gitu. Kita luar biasa sekali ya Bu ya. Kita sama-sama belajar, kemudian bagaimana kita memposisikan kita sebagai mitra, bukan sebagai orang yang lebih tinggi atau lebih memiliki ilmu ya Bu ya dari coaching. Terima kasih ya Bu. Ya, tetap semangat. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih hari ini Bu Hani akan menjadi coach ya, rencananya ya. Iya Bu Ega. Coach berarti coachingnya Ibu Naftalia. Nah kita kan tahu nih ya ada 3 kompetensi inti dari coaching, yaitu presensi ya, kehadiran secara penuh, mendengarkan atau menyimak secara aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah kira-kira di antara 3 kompetensi itu mana yang ingin dikembangkan oleh Ibu Hani untuk permasalahan ketika Bu Hani menjadi coach? Baik Bu Ega, di sini yang ingin saya gali dari diri saya yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Ega. Oke, bagus ya. Kira-kira sebagai langkah-langkah atau strategi Ibu Hani supaya bisa mendengarkan secara aktif, apa yang akan Ibu lakukan? Langkah-langkahnya ya saya mendengarkan secara tepat.
diberikan oleh coach itu, kemudian bersama-sama dari menyimak proses menyimaknya saya bersama-sama dengan coach ini menemukan langkah-langkah dasar itu Bu Ega. Oke, mantap sekali ini berarti perencanaannya. Kalau indikator Bu, indikator yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan diri kompetensi menyimak secara aktif ini apa Bu indikatornya? Indikatornya saya bisa memahami permasalahan coach ini. Kemudian indikator keberhasilan saya juga saya bersama-sama dengan coach mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada coach yang saya dengarkan itu. Oke, baiklah. Berarti karena ini sudah matang sekali perencanaannya, kita mulai tahapan selanjutnya, coaching. Ibu Natalia sudah siap belum ini? Bu Lia, bagaimana? Sudah siap untuk menjadi coaching? Oke, silakan bekerja sama. Kita mulai ya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Hani. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Lia. Kalau Bu Lia gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat banget Bu Hani. Alhamdulillah sehat ya. Ini saya nih nggak sabar nih hari ini mau cerita sama Bu Lia nih. Katanya Bu Lia nih mau ada yang diceritain nih ke saya nih. Apa tuh Bu Lia yang mau diceritain? Lama sih saya pengen ngobrol cerita sama Bu Hani. Baru-baru ini kita baru bisa ngobrol-ngobrol. Ya nih Bu Hani, sedikit permasalahan saya di kelas. Guru saya permasalahan saya dengan kelas 6. Iya. Jadi dari percakapan ini nih, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita setelah kita melakukan ya curhat-curhat ini lah Bu Lia? Ya Tuan, kita sama-sama kelas 6 nih, kita ngajar. Kalau saya ada murid saya, jadi ada sanksi gitu saya selama ini kan itu bingung. Jadi murid saya ini kalau di kelas itu jadi sedikit-sedikit nangis. Setelah sedikit nangisnya itu kalau dia itu gagal dalam mengerjakan satu soal, misalkan soal matematika gagal gitu. Satu kali dari kesalahan buat dia itu merupakan kegagalan total. Jadi setelah saya ajakan cara kenapa nangis, itu kan anak itu cerdas, kemudian kritis gitu kan, pintar. Kenapa kalau misalkan belum dewasa, termasuk dewasa juga, ternyata memang itu mungkin ada sesuatu yang mempengaruhi dia bukan. Jadi saya pengen mencari solusinya gimana sih supaya ada mati gitu kan, sekarang itu nangis gitu. Kalau pada menyelesaikan soal seperti itu. Jadi dari percakapan ini Bu Lia ini mengharapkan dapat solusi lah ya Bu Lia dari permasalahan murid Bu Lia ini yang sering nangis nih. Walaupun kalau murid Bu Lia ini dari segi kecerdasan dia cerdas, kemudian sudah dewasa juga sudah dewasa ya Bu. Ingin tahu nih apa sih penyebabnya ya Bu, kemudian solusinya bagi siswa ini supaya nggak lagi nangis-nangisan terus di kelas ya Bu Lia ya. Iya. Kalau anak-anak itu ya. Kalau udah salah, tapi soal tadi langsung kumpul meja sambil menangis, gitu kan? Nangis, itu kan saya nangis itu teriaknya, nangis saya itu keras. Kenapa sayang, gitu kan namanya saya. Oh ya ampun, nangis itu hari saya. Jadi saya tak gimana gitu kan orang tua. Ya benar-benar. Inilah, kan teman-teman luar biasa Bu, seperti itu Bu, dari kelas 5 ke kelas 4 juga Bu, gitu. Cerita awal dari teman-teman gitu. Nah, kira-kira langkah awal yang sudah dia ambil ketika tahu nih si anak ini nangis pertama kali di waktu kelas 6 kan mungkin agak kaget ya Bu ya. Kok ini anak? Ya. Selanjutnya seperti ini lagi langkah awal yang dia ambil apa Bu? Pertama, kedua saya ngobrol-ngobrol observasi dulu dengan teman-teman kan. Kenapa itu bisa nangis? Yang saya nggak langsung tanya ke anak karena masih nggak mau bicara gitu kan. Jadi setelah saya sedikit, oh ternyata dia itu kata teman-teman yang lain. Jadi anak itu yang bercerita bahwa dia itu kalau misal mendapat nilai kecil, itu sama bapaknya itu sering dipukul, gitu kan? Itu lah makanya untuk bisa jadi itu mungkin dia itu merasa takut gitu
ya salah satu dari ekspresi dia, karena mungkin dia tuh dari bayang-bayang dia selama di TK, di cerita dia tuh, jadi memang kita kalau salah sedikit atau nggak bisa, jadi itu yang pertama yang saya lakukan, jadi pendekatan dulu, jadi observasi dulu. Jadi selalu hati-hati nih, jadi pendekatan itu hati-hati, bagaimana kalau mengajarkan dia itu khusus gitu kan, juga itu nih, seperti itu. Jadi kan, ya jangan depan kan, dia sangat gitu kalau matematik. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa langsung dia tidak ekspresikan nangis gitu, jadi gitu. Jadi dia tuh takut nggak pernah ngomong, takut apa gitu kan, jadi gitu. Jadi lah saya memang harus terbiasa seperti itu karena kejadiannya yang sering. Begitu kan. Nah, setelah dia tahu penyebabnya ini, jadi dari faktor si anak ini yang mungkin tipenya pengen selalu dapat ini terus ya, ternyata faktornya itu dari luar, dari orang tuanya dia ya, dari bapaknya. Nah, setelah dia tahu nih, si anak ini ketika dia dijelaskan ini faktornya dari bapak, apa yang dia alami gitu? Kalau saya ini karena kalau dia yakin di kesalahan teman-temannya selalu terjadi yang keluar ya adaptasi apa teman yang punya kan kita fokus jadi cara ini kalau yang tidak paham saya kan bisa nanya ke ibu gitu kan tadi saya ibu tanya takut pokoknya dia banyak ketakutan mungkin psikolog kan sudah punya takut itu jadi dia nanya sudah kalau bisa dibilang nanti kita termasuk bagus lah karena kita bagus terus pelajaran lain juga oke terus kalau lagi bicara tuh tidak itu yang menjadi bahan pertimbangan jadi khususkan dia spesialkan dia kelas itu jadi perhatian ya saya supaya dia itu mengerjakan itu penuh dengan kepercayaan diri itu bukan sederhana yang bisa saya lakukan supaya dia itu nyaman gitu. Kalau terjadi sebuah kesalahan dalam mengerjakan sebuah soal jadi saya selalu dapat kok nanti kamu perbaiki lagi diri atau kamu bisa belajar lagi, gak usah diselesaikan dengan jadi ya secara langsung gitu kan anak zaman sekarang itu kan kalau di depan anak yang lain malah ditertawakan itu mungkin hal sederhana yang sudah saya lakukan nih tapi apakah efektif, apakah tidak ada perubahan sih ada perubahan ya dari segi teman-temannya di kelas nih Bu ya kan terkadang kita sering terjadi seperti pembulian gitu ya Bu ya anak SD sama iya ada nggak langkah-langkah yang dia ambil tuh untuk teman-teman di kelas biar nggak saling bully, saling memotivasi hal gitu biar yang kejadian ini dari segi si anak sendiri sudah ibu dia motivasi kan nggak apa-apa iya itu dia udah merasa lebih tenang. Nah dari segi teman-temannya bagaimana ya udah dikasih pengertian atau motivasi? Kalau teman-temannya sudah paham karena mereka kan sama-sama dari kelas 1 ya. Jadi mungkin kalaupun jadi udah ngalamin kayak gitu tuh jadi seperti apa ya? Bukan lalusan sih tidak, cuman sudah paham lagi biasa Bu kayak gitu. Ya selalu bilang ke anak-anak yang seperti itu biasanya dia kejadian yang itu di sini kalau dia salah kan kita lagi ya gitu kan. Jadi dia bicara iya nggak apa-apa kesalahan itu aja kamu masih bisa memperbaiki. Jadi anak-anak yang lainnya alhamdulillah kita paham ya karena memang sudah terapkan di kelas itu tidak ada yang kesepakatan di kelasnya tidak ada yang bicara buruk, bicara kotor atau membuli kawan-kawannya sekelas. Jadi alhamdulillah kalau selama ini sih ya tidak ada peningkatan. Jadi sekarang kalaupun salah, kalaupun hampir menangis saya cepat-cepat anggap gitu. Jadi bapak kalau salah jadi tidak marah gitu. Jadi saya takutnya kita marah, takutnya dia itu kecil gitu kan. Jadi saya cari diri penyebab utamanya. Jadi dia tuh hanya takut nilainya kecil. Nah kamu sudah bagus kok. Jadi dia bagus nak, kamu sudah bagus gitu. Nanti kita ada yang lain belum berpikir ke situ dia sudah berpikir jauh gitu dalam hal bernalar gitu kan. Jadi saya sayang ini itulah kekurangan yang satu hanya menangis saja ekspresi dia tapi kita perlahan-lahan saja pendekatannya karena tidak bisa langsung karena kan itu memori dia selama masih kecil. Saya memang tidak dapat cerita dari dia langsung karena anaknya masih kecil paling itulah dari kawan-kawannya jadi dia pada cerita ke kawannya gitu itu dikasari oleh orang lain itu yang sudah saya lakukan.
luar biasa sekali sudah ya Bu ya. Kalau saya jadi muridnya Bu ya, ini sudah berbesar hati nih. Iya, kamu bisa nak, kamu ini jadi udah kayaknya timbul motivasi dari oh iya ya aku bisa ya, dari yang awalnya nggak pede yang muncul nah dari yang sudah dia lakukan tadi, pendekatan kepada anak, pendekatan juga pemberian pengertian kepada teman-temannya, tidak nggak Bu ya, ada langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan ke orang tuanya gitu, komunikasi gitu. Kalau orang nggak langsung belum, cuman mungkin mereka sibuk sama-sama sibuk ya, jadi bekerja, Dua-duanya bekerja ya Bu. kalau ini baik memang orangnya baik, terus dia buat kalau ini nggak menghirai kita, ini juga seperti itu. Jadi memang kalau anak seperti itu ya, memang nanti pasti aja lah. Kalau untuk menentukan keluarganya saya tidak terlalu ini mungkin kaum rumah sakit ya, jadi pendekatannya ya melalui perhatian itu jadi aku putuskan lah khusus untuk anak ini, jadi saya kasih perhatian ini lebih dari tahun-tahun yang lalu, tapi mereka anak yang lain juga paham karena memang kalau ini sih permasalahan yang pelanggaran biasa gitu kan, tapi ini memang karena latar belakang dua anak tersebut bagaimana caranya tidak menurut saya sih terus memberikan motivasi pada anak tersebut kalau untuk mindsetnya bisa berubah. Oh anak dalam menghadapi sebuah kegagalan itu adalah suatu hal yang biasa yang harus kita hadapi. Jadi saya itu seperti itu lah yang saya. Jadi kalau pendekatannya lebih jauh belum lah sebenarnya. Luar biasa, jadi saya tuh merasa kalau dia nggak motivasi kan pendekatan itu masih seperti itu. Di tindak lanjut saja ya, mungkin pendekatannya lebih terus lagi. Apalagi kan sekarang dia jadi ujian, jadi hilang motivasinya dalam mengerjakan tugas ujian. Ya Bu. Kemudian tindak lanjut apa nih yang akan dia lakukan setelah kita hari ini gitu ya? Pelajaran mas, kalau tindak lanjut itu ya pelajaran untuk kedepannya, jadi lebih mempengaruhi setiap kondisi sosial emosional anak gitu. Jadi kita lebih belajar menghadapi situasi itu dengan motivasi yang kuat, supaya kita bela diri, dulu. Jadi menghilangkan ketakutan dalam menghadapi soal kesalahan dalam melakukan sesuatu, gitu kan? Mungkin ya karena trauma guru-guru sebelumnya juga kalau salah itu kan pasti ada yang mengarahi, baru itu kan sama juga yang bikin itu anak itu akan terus menerus menghadapi masalah itu takut dan takut. Jadi kalau buat saya lebih ke anak itu mengayomi gitu, supaya anak itu nyaman dan tidak menangis. Itu kan juga saya terapkan dengan jadi alhamdulillah sih ada dia hampir menangis karena salah satu soal itu dia salah. Jadi hanya salah satu saja dia itu satu angka itu udah mulai mau ini. Jadi nggak apa-apa, kamu sudah benar nak, kamu sudah benar. Hanya di sini kamu tidak penting, sedikit saja. Ini hanya perbedaan dari kemarin makan ini tentang matematika ya. Kamu perlu sedikit saja, belum berubah ke dari sentimeter ke desimeter. Jadi itu pengertian terus dia ya. Teman-teman lagi bahkan bukan kamu guru pun nanti tahu berarti gurunya ini lagi membujuk supaya anak ini tidak kembali menangis seperti itu. Itu solusi atau pendekatan akan saya lakukan seperti itu, melalui pendekatan secara konsep. Untuk ya pendekatannya dia lakukan maupun apa dengan dia pegang nih sampai selanjutnya ini sudah diterapkan dalam pendidikan. Setelah tindak lanjut saja ya Bu ya, yang sudah dia lakukan tadi melalui pendekatan personal, kemudian komitmen apa nih yang akan dia pegang nih dalam pembelajaran selanjutnya di kelas, sehingga murid ini merasa aman, nyaman, kesehatan emosionalnya pun tetap terjaga ya Bu ya. Jadi kalau saya sih di semua anak itu kan unik ya, jadi usahakan kita jangan melihat kesalahan anak itu dalam kasus ini. Kita tahu memang karena anak memiliki
latar belakang yang berbeda. Jadi saya ya semampu anak, saya nggak menghargai apapun itu. Pekerjaan kamu bodoh, kurang kamu saya Luar biasa nih Bu Yan ya. Semoga anak itu bisa ya Bu ya. Tidak lagi mudah-mudahan sudah cepat nangis, apalagi nanti sudah SMP ya Bu ya. Sebentar lagi SMP sudah bisa dengan baik mengendalikan emosinya. Luar biasa sekali kata-kata hari ini. Kalau saya sudah belajar dari Bu Yan Ibu. Rasanya lega sekali sudah berbicara, sudah keluar perasaan kalian hari ini. Jadi itu saya temukan solusinya loh gitu. Jadi ya memang luar biasa itu selalu ada itu bisa curhat gitu kan, bisa balik lagi terima kasih. Oke, ini alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya. Saya semuanya ya. Gimana perasaan Bu Hani selama jadi coach? Alhamdulillah, Bu Ega merasa tertantang dan kalian belajar. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya benar-benar, karena kasus seperti ini pasti akan pernah kita temui ya. Kalau Bu Lia gimana nih setelah menjadi coaching? Alhamdulillah saya sudah lega, tenang, Sudah. bisa terserahkan Bu Ega. Ya sudah ada solusi. Ini interaksinya bagus sekali loh Bu. Saya luar biasa ya, baik dari coach maupun dari coachee. Ada beberapa hal yang saya perhatikan tadi ini yang sudah sangat baik dari Ibu Hani. Ini baik semuanya sebenarnya ya sebagai coach ya. Tapi ada beberapa poin ini yang saya catat. Yang pertama itu Bu Hani itu luar biasa ya, sudah memberikan sambutan hangat pada coachee ya. Terus juga menanyakan kabar sehingga coachee-nya itu sudah merasa nyaman ya untuk bercerita. Kemudian juga sudah melakukan alur percakapan serta. Itu ya, misalnya dari tujuan, Bu Hani sudah nanya dulu, ini tujuan kita nih apa yang pengen dicapai Bu Natalia. Terus sudah identifikasi juga permasalahan, misalnya kayak langkah awal yang Bu Lia ambil apa gitu. Terus yang rencana aksinya juga bagus tadi, pengajuan pertanyaan berbobotnya ya dari respon Ibu Natalia tadi untuk alur ceritanya Bu Hani. Itu saya suka sekali pertanyaan yang ketika untuk tahapan rencana aksi itu menanyakan begini, setelah Ibu Natalia tahu ya faktor dari luar yang menyebabkan si anak ini selalu sedih ya, selalu nangis kalau dapat nilai kecil itu adalah dari luar, apa yang Ibu lakukan? Nah itu pertanyaannya benar-benar pertanyaan terbuka ya. Terus yang kedua, tindakan apa yang diambil setelah kasus ini? Nah dua pertanyaan itu sudah benar-benar berbobot untuk memancing Ibu Lia untuk memberikan respon rencana aksi apa yang mau diambil. Nah juga yang alur cerita yang terakhir yang mengenai tanggung jawab. Pertanyaan Bu Hani juga saya catat ini bagus sekali ya. Kompetensi apa yang akan dipegang selanjutnya ya untuk menjaga supaya pembelajaran di kelas itu terjamin sosial emosionalnya. Jadi benar-benar menggali tanggung jawab Bu Lia sebagai guru ya. Nah, terus juga ini kalau kompetensi ini kayaknya bukan hanya menyimak ya yang saya dapat ya. Bu Hani juga sudah mengembangkan kompetensi kehadiran, fokus matanya, terus mendengarkan dengan seksama, mengajukan pertanyaan berbobot yang alur cerita tadi, memberikan juga penguatan yang positif. Tadi berapa kali saya dengar Bu Hani memberikan komentar misalnya, wah luar biasa, hebat sekali Bu Lia. Jadi ini bagus ya, bisa menjadi contoh saya ketika menjadi coach ya. Untuk Bu Lia juga terima kasih ini responnya bagus sekali ya, bisa menjabarkan secara jelas. Ada yang ingin disampaikan mungkin Bu Hani sama Bu Natalia di akhir pasca coaching kita ini? Bagaimana? Saya berterima kasih sih Bu Ega atas penilaiannya, pengamatannya yang begitu detail ya Bu Ega ya. Semoga kedepannya ini saya juga bisa, ketika teman saya juga akan melakukan coaching terhadap saya sudah lebih matang lagi, kedepannya bisa lebih baik lagi menjadi seorang coaching Bu Ega. Oke, kita sama-sama belajar ya. Kalau Bu Lia bagaimana Bu? Apakah tadi merasa gimana ditanya terus? Apa nyaman? Kalau saya merasa nyaman Bu Ega. Jadi ini ada yang pikiran saya, dilematis yang saya alami saat ini sudah alhamdulillah menemukan titik terang dan solusinya. Iya. Ini Bu Ega. Betul-betul, apalagi Bu Hani tadi ya memberikan waktu hening ya untuk menjawab, terus juga pertanyaannya bertahap, jadi kita juga enak ya di posisi coach tadi, saya di posisi pengamat aja,
nyaman gitu ya. Oke, baiklah, menjadi pembelajaran kita bersama ini ya. Kita akhiri dulu ya, Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Lia. Apa kabarnya Bu Ega? Sehat, alhamdulillah. Masih puasa ini ya. Ya makin seger saja nih. Oke Bu Iya. Ega nih, sebelum kegiatan coaching, jadi saya sebagai observer di sini akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama Bu Ega tentang beberapa hal yang akan kita diskusikan, yaitu mengenai yang pertama rubrik penilaian. Di sini coach dan coaching akan saya amati sesuai kriteria penilaian, apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu sebagai coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching akan memberi responnya pada Bu Ega terhadap pertanyaan yang diberikan Bu Ega. Kemudian apakah coaching di sini sudah disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi-potensi. Nah, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bu Ega, boleh? Boleh Bu. Oke, di sini menurut Bu Ega nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching yang akan dilaksanakan kali ini? Kalau saya sih berusaha ketiganya bisa muncul Bu ya, bisa benar-benar presensi, kehadiran secara penuh, bisa menyimak, bisa juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi langkah awal dari semuanya itu mungkin saya fokus dengan menyimak ya, mendengarkan secara aktif, itu kompetensi utama yang ingin saya kembangkan. Itu Bu. Oke. Kasih Bu Ega. Nah, di sini dari ketiga kompetensi itu yang ingin Bu Ega kembangkan, jadi saya pengen tahu nih secara spesifiknya yang ini lebih diobservasi itu yang bagian mana nih? Yang ingin Bu Ega. Kalau saya sih berharap kan percakapan ini merupakan percakapan pemecahan masalah ya, dimana saya bisa mengarahkan coach benar-benar untuk mengetahui sendiri ya apa tujuan dari pembicaraan ini, bisa mengidentifikasi permasalahan, juga bisa mengambil keputusan aksi apa yang mau beliau ambil, dan juga bisa memberikan bentuk aksi tanggung jawab sebagai seorang guru ya itu. Nah jadi di sini saya itu cara untuk menyimak secara aktifnya itu saya mungkin menerapkan beberapa strategi. Yang pertama itu saya harus peka ya, harus peka terhadap intonasi yang mungkin nanti akan diucapkan oleh Bu Hani. Jadi dari intonasi suara itu kan biasanya kita bisa melihat itu hal yang penting atau bukan. Terus yang kedua itu kata-kata yang diucapkan Bu Hani berulang, mungkin saya harus peka juga. Atau bisa jadi Bu Hani itu pakai metafora atau pakai pemisalan. Nah yang keempat itu bisa juga saya melihat hal itu penting atau bukan itu dari ekspresi wajah Bu Hani. Kadang atau dari suara tadi juga, kadang kan dari ekspresi wajah, dari suara, dari meskipun kita tidak berjumpa muka tapi kita bisa lihat ada emosi di situ. Jadi saya akan mengidentifikasi dari 4 hal itu untuk supaya bisa menyimak secara aktif ya. Mencatat juga sih Bu, mencatat apa-apa hal-hal yang penting begitu. Luar biasa Wega nih. Nah di sini ada indikator yang ingin Bu Ega capai serta apa tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ega dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu bisa menerapkan alur tirta ya, percakapan alur tirta sebaik mungkin ya, berarti pada akhirnya coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang diajukan oleh coach, terus menciptakan kemitraan, jadi perasaan yang nyaman, sharing, karena ini untuk pembelajaran bersama. Jadi di sini yang ingin saya kembangkan itu ya kompetensi sebagai coach ya, kompetensi coach dengan mengembangkan 3 kompetensi inti tadi. Oke, kalau begitu sudah siap nih Wani untuk di coaching oleh Bu Ega ya? Oke, Siap semangat ya, semangat. Bu Ega semangat ya. Bismillah. Oke, yuk kita lanjut Bu Hani ya. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini udah mau bulan puasa, semuanya udah siap sepertinya. Sore ini apa yang kita harapkan? Bu Lia, Mbak Hani nih kayaknya yang mau curhat nih. Apa yang diharapkan? Iya, ini tuh saya ini lagi ada permasalahan di kelas. Jadi dengan curhatan ini saya berharap permasalahan saya di kelas ini dapat terselesaikan dengan baik. Itu aja. Oke, jadi ukuran keberhasilannya apa nih? Iya,
ukuran keberhasilannya itu permasalahan yang saya hadapi di kelas saya ini dapat terselesaikan dengan baik, dapat tuntas. Itu Bu maksudnya. Oke, amin. Masalah apa ya Bu ya? Ini Bu, saya ini sebelumnya mempunyai seorang siswa yang dikenal ceria, terus dalam pembelajaran juga dia ini fokus, hasil belajarnya pun memuaskan menurut saya. Nah, akhir-akhir ini saya mendapati anak ini sosialisasinya kurang bagus, suka murung. Kalau dari pelajaran itu nggak fokus, suka kayak kadang tidur-tiduran gitu Bu, nggak semangat. Terus saya ini khawatir dengan kondisi siswa saya yang sekarang ini, kok seperti ini sekarang. Selalu tidur? Bukan tidur Bu, suka kayak menahan perasaan sedih kayak gitu Bu. Suka menutupkan mukanya itu ke meja, bukan tidur tapi. Oh, nangis atau gimana? Kayaknya menahan tangis atau memang sedih, kayaknya menahan rasa kecewa atau sedih kayak gitu Bu. Sudah pernah dideketin Bu? Sudah. Pertama kali saya panggil, kok Ibu lihat kamu sekarang agak-agak ini anak ya, agak sedih, agak murung. Enggak Bu, enggak apa-apa. Kayaknya yang pertama saya panggil dia belum mau curhat, masih agak-agak nyimpen. Nah, yang selanjutnya itu pada saat saya ngajar, dia datang sama mamanya telat. Terus mamanya ngomong, Bu Hani, mohon izin saya telat antar anak saya ke sekolah. Jadi tadi sambil nangis nih mamanya cerita. Jadi anak saya ini saya bawa ke Jakabaring Bu. Loh, ada apa Mas? Enggak Bu, saya ajak sidang, artinya saya sedang sidang perceraian dengan suami saya. Dalam hati saya, oh kayaknya ini yang menyebabkan siswa saya ini kayaknya sedih kan, psikologisnya kayak terganggu gitu. Nah, oh ya udah Bu, daripada saya kondisinya nggak mungkin kan nanya di kelas kan ya Bu ya, anak-anak yang rame, jadi ya terus saya juga lagi menjelaskan kan, ya udah, oh ya Bu, ya nggak apa-apa anaknya duduk aja, udah, jadi saya belajar seperti biasa. Nah, selanjutnya baru keesokan harinya saya panggil lagi, oh gimana Nak, karena mungkin udah, gurunya juga udah tahu lah, terpaksa lah si anak cerita, ya Bu, Mama sama Papa mau bercerai, ada permasalahan keluarga. Ternyata itu yang menyebabkan si anak ini murung. Itu Bu. Terus Pak Bu Hani sudah kasih nasihat-nasihat apa misalnya, ya Nak, nggak apa-apa, kamunya harusnya begini-begini, sudah nggak dikasih ya nasihat petua atau gimana? Iya, udah Bu Ega. Udah, mungkin kalau dari ini saya nasehatin kan, ya kamu yang penting sebagai seorang anak tetap berbakti lah sama orang tua. Terus kata saya ini, ya udah di sekolah temenan sama teman-temannya, komunikasi yang baik, biar lupakan aja dulu masalah di rumah tuh, kata saya seperti itu, biar bebannya nggak dipikirin terus dibawa terus ke sekolah. Nah seperti itu. Terus saya juga tanya sama dia, kira-kira namanya Eva Bu, kira-kira Eva ini senang sama siapa nih duduk nih, kata saya seperti itu. Sama ini Bu. Oh ya udah, jadi pada saat saya masuk kelas saya dudukkan dia sama orang yang kayaknya dia nyaman kan Bu ya, jadi setidaknya dia ada teman bicara lah waktu di kelas sama Eva ini. Itu baru langkah awalnya Bu yang saya berikan. Bagus ya, berarti Bu Hani itu sudah mencoba memberikan kenyamanan ya, ngasihlah satu hal yang istimewa ya. Jadi beri sedikit lah hiburan, kasih dia kebebasan duduk dengan temannya. Nah setelah dikasih hiburan seperti itu, setelah ditanya, apakah ada perubahan dari si anak cewek ini? Sudah Bu, sudah mulai sedikit-sedikit ada perubahan. Terus kata saya, ya nggak mungkin dia mau berteman dengan satu orang ini aja kan ya Bu ya. Jadi mulailah saya juga kayaknya yang ini ibu anaknya centil juga. Jadi saya gantilah kelompok-kelompoknya, walaupun yang si satu teman yang dibuat nyaman itu tetap mendampingi Bu. Tapi saya juga coba teman-teman yang lain tuh ikut tanpa mereka pun tahu apa permasalahan saya. Saya rolling per kelompok gitu, biar tetap bersosialisasi. Bagus strateginya. Tapi pernah nggak sebagai wali kelas ya Ibu Hani itu menanyakan perasaan si anak, misalnya kamu ngerasa gimana sih dengan
apa keadaan orang tuanya, atau mungkin ditanya kamu pengennya gimana kedua orang tuanya, atau mungkin ditanya agak ekstrim kamu pengennya ikut siapa, atau ya ditanya aja sih Bu, setidaknya menjadi tempat limpahan perasaan dia, apa dia suka dengan keputusan orang tuanya. Pernah nggak nanya seperti itu, mendalami perasaan si anak itu? Sayanya biasanya sebatas ya kita apa namanya, ya ini mungkin jenuh dengan pertengkaran gitu. Jadi itu mungkin yang kayaknya yang dipendamnya suka itu sukanya dulu, jadi mungkin dia terlalu kayaknya mendengar terus gitu pertengkaran orang tuanya. Nah itu yang membuat dia sedih, kayaknya kalau mau cerita tuh pasti tercekat, mau nangis, jadi saya nggak mau, udahlah saya alihkan lagi. Kalau mau bertanya lebih dalam kayaknya dia bakal nangis terus gitu. Jadi saya bertanyanya seadanya aja. Mungkin tipe anak ini kerasa, dan dia anak pertama juga. berapa saudara? Ada 3, 4. 3. Ya dia semuanya kayaknya ikut mamanya semua ini. Nih luar biasa ya, Jadi Bu Han saya itu tahu. udah mencoba. Tapi mungkin ada ya, mungkin ini Bu Lia nih yang sudah mengamati obrolan ini, mungkin juga sepakat nggak apa-apa sih dia menangis ya. Mungkin cobalah ya, ibaratnya begini, kemarin setelah dinasihati untuk nilai, apakah nilainya tetap anjlok atau ada perubahan untuk sisi nilai dulu? Setelah dinasihati Kalau sama untuk Bu Hani, sisi- ada kalau untuk perubahan? sisi nilai, dari saya sendiri Bu yang memperbaiki diri. Jadi kan setelah kita ikut guru penggerak ini kan, jadi kita tahu oh ini apa sih, si anak ini kinestetik atau audiovisual. Nah jadi saya kayaknya dia si anak ini audiovisual. Jadi saya buat strategi belajar lah ya biar dia lebih fokus lagi. Jadi saya di sekolah itu menayangkan video-video pembelajaran yang menarik. Jadi si anak ini lebih fokus lagi belajarnya. Kayaknya sudah ada perubahan nih. Terus kemudian saya berikan ice breaking yang tadinya dia mungkin di rumah jenuh, banyak permasalahan, di sekolah dengan gerak-gerak, dengan apa namanya ice breaking yang buat ketawa, tebak-tebakan, dia mulailah kayak fokus lagi. Sudah saya perhatikan anak ini fokus lagi. Nah dari segi pembelajaran alhamdulillah setelah apa namanya saya komunikasikan, kemudian saya lihat juga perhatikan perkembangannya bagus, si anak ini sudah mulai fokus lagi belajar itu Bu. Oke, berarti secara perilaku sudah ada perubahan ya. Nah, untuk rencana ke depan, berarti apa yang akan Ibu Hani lakukan kalau seandainya tiba-tiba muncul lagi perilaku yang menunjukkan kesedihan? Apakah Bu Hani mau ngajak ngomong berdua, membiarkan dia terus nangis tapi kemudian lega, atau ada rencana lain ke depannya? Rencana ke depan juga saya tidak terus melakukan komunikasi dengan anak ini. Kemudian juga tidak hanya sebatas pada anak, saya juga akan berkomunikasi dengan mamahnya, karena mamanya sering answer. Jadi saya panggil lah setelah saya ceritakan kondisi anaknya di sekolah. Jadi saya berharap ada kerjasama yang baik antara saya dengan orang tuanya sehingga si anak ini tidak murung lagi. Kemudian juga saya akan membuat rancangan pembelajaran yang terus akan saya selalu perbaiki demi proses pembelajaran itu bermakna kemudian menyenangkan bagi anak. Oke, berarti berhasil itu dikatakan jika anak ini tidak murung lagi Bu ya? Iya benar sih. Kalau seandainya tiba-tiba ini sudah final belum keputusan orang tuanya? Sudah final, berarti episode itu sebenarnya udah lewat ya, cuman menerima atau tidak ya perubahan itu, begitu ya yang dialami. Kalau seandainya tiba-tiba muncul lagi perilaku yang kemarin, malah mungkin lebih parah, dia benar-benar menunjukkan rasa marah dia karena nggak ada tempat mungkin di sekolah, itu apa yang akan Ibu Hani lakukan? Ya terus kita sebagai guru ya Bu ya, jadi sebagai istilahnya orang tuanya di sekolah, kita melakukan pendekatan secara terus-menerus. Kira-kira bicara dari hati ke hati yang menyebabkan kira-kira marah itu apa, cari akar permasalahannya. Kemudian sama-sama saya komunikasikan maunya seperti apa kira-kira gitu. Jadi sehingga minimal dia tersalurkan lah apa yang ada. Mungkin marah itu karena mungkin nggak keluar dari unek-unek dalam hatinya. Kalaupun kita bisa mengkondisikan sebagai guru yang nyaman, sebagai sahabat, jadi dia pun merasa nyaman untuk curhat ke kita. Jadi kita juga akan menyampaikan secara baik-baik kepada orang tuanya juga. Ini loh yang diinginkan si anak.
Oke, bagus ya, berarti menjalin komunikasi, memposisikan diri sebagai teman. Eh, apakah komitmen seperti ini Ibu lakukan ke anak ini saja atau akan dilakukan kepada anak-anak yang lain juga? Jadi kita sebagai guru juga tidak boleh pilih kasih ya Bu ya terhadap Benar. semua murid. Jadi insya Allah saya akan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada semua murid saya, menjalin komunikasi yang baik kepada siswanya maupun kepada semua wali murid saya Bu. Luar biasa, bagus. Jadi kira-kira ini udah dapat solusi atau belum nih dari obrolan kita yang 13 menit ini menurut Ibu? Alhamdulillah Bu. Jadi saya pun mungkin sama seperti anak tersebut saya itu Bu ya. Curhat itu bisa melegakan hati kan Bu. Jadi dari percakapan kita ini saya pun jadi akhirnya terpikirkan solusi-solusi selanjutnya yang akan yang dilakukan untuk kedepannya. Kemudian juga komitmen yang akan saya lakukan untuk selanjutnya. Jika nanti ada permasalahan-permasalahan lain atau juga permasalahan yang sama, karena sekarang ini pun bukan permasalahan yang pertama Bu untuk perceraian. Di kelas-kelas lain pun pernah, tahun sebelumnya pun pernah. Cuma yang saya dapati itu setelah prosesnya. Sedangkan yang saya alami ini pada saat sidangnya. Jadi kelihatan sekali si anak ini gejolaknya, gejolak emosinya itu. Ya. Yalah, kita maklumi lah ya, karena episode kehidupan ya. Mungkin kita orang dewasa aja berat, apalagi anak-anak ya. Oke, terus semangat Bu Hani. Ya, salam untuk anak-anaknya. Ini juga membuka wawasan kami, wawasan saya dan Ibu Naftalia, strategi menghadapi anak-anak. Karena kasus ini ya sekarang ini sering kali kita temui ya. Setidaknya kita jadi bisa sharing. Ya, selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini coachingnya Bu Ega. Bu Hani, gimana? Enak coaching sama Bu Ega? Alhamdulillah. Enggak Bu, keluar semua rasa beban di hati ini. Bu Ega gimana perasaannya? Udah coaching Ibu Hani? Wah, ini saya selama meng-coach Ibu Hani ini saya harus ada 4 hal yang benar-benar saya hindari nih Bu. Karena ini perkara rumah tangga ya, jadi agak melo-melo tentang anak-anak ya. Jadi saya menghindari itu, jangan sampai yang pertama itu saya menimbulkan asumsi duluan itu Bu. Hampir itu saya menimbulkan asumsi duluan ya. Apalagi anaknya nangis gitu ya, yang ibunya curhat sama wali kelas itu mengharu biru lah ya. Jadi saya menghindari sekali asumsi, terus menjudge siapa yang salah gitu ya, jadi kayak ikut drama gitu ya. Saya juga menghindari asosiasi menghubungkan dengan pengalaman pribadi ya, karena kan ada juga pengalaman anak-anak atau lingkungan kita, itu saya hindari sekali itu. Jadi ya benar sih, sebagai coach itu kita rentan lah ya melakukan hal tersebut, apalagi kalau sudah berhubungan dengan emosi anak-anak ya. Tapi saya ada hal yang saya suka ya dengan hal-hal yang dilakukan Ibu Hani tadi. Misalnya dia sudah memberikan anak itu penghiburan ya, dengan keistimewaan memilih berteman dengan siapa. Kemudian juga tadi juga Ibu Hani tadi saya suka misalnya Ibu Hani menjaga perasaan si anak ya. Itu benar-benar seorang pemimpin pembelajaran yang sangat baik Bu ya, menjaga perasaan anaknya, jangan sampai temannya tahu ya. Nah, terus Bu Hani juga tadi mengkonfirmasi pernyataan dari pernyataan berulang gitu ya, jadi saya bisa enak mengkonfirmasinya itu Bu. Kalau menurut saya sebagai observer ya, proses coaching yang Bu Ega lakukan sama Bu Hani sudah sangat dilakukan dengan baik ya, sangat baik sesuai dengan alur cerita gitu. Nah, di sini karena sudah menggali beberapa potensi yang dimiliki Bu Hani dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat terbuka, pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di sini boleh tidak saya tahu Bu Ega, apa nih kompetensi yang ingin Bu Ega kembangkan lagi nih untuk Bu Hani berdasarkan proses coaching yang barusan Ibu lakukan sama Bu Hani? Kompetensi apa lagi nih? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ini Bu ya, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Itu ada beberapa hal yang menurut saya masih perlu perbaikan dari diri saya ya. Tapi saya tadi sangat merasa terbantu dengan respon Bu Hani ya. Bu Hani begitu terbuka ya, bercerita. Jadi saya juga
bisa menentukan oh setelah ini nanya ini begitu ya. Karena juga memang benar juga ya, memberikan waktu jeda kepada kunci untuk menjawab itu sebenarnya juga memberikan jeda kepada kita sebagai coach ya, untuk benar-benar menyimak ya, terus memahami dulu permasalahannya apa. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan selanjutnya ya, yang membantu si kunci untuk dapat solusi gitu Bu. Oke, Bu Ega, mudah-mudahan ya kita semuanya bisa melakukan proses coaching ini dengan sebaik-baiknya, dan kedepannya juga kita juga bisa mendapatkan pelajaran lagi dari kawan-kawan kita, dari proses coaching kita, bisa belajar untuk lebih mendengarkan dan memahami apa yang ingin kita lakukan dalam proses coaching ini, terutama tujuannya untuk menggali potensi-potensi yang ada di diri guru-guru yang ada di rekan-rekan kita semua gitu. Oke, Bu Ega, mungkin pertemuan kita tadi sini Bu Ega. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.